Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdullah al-mab'uts rahmatan lil alamin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Ikhwafillah rahmatullahi alaikum. Alhamdulillah, dengan syukur kita senantiasa panjatkan kehadirat Allah Azza wa Jalla, selimpahan nikmatnya yang terus-menerus dianugerahkannya kepada kita semua. Salam dan salam juga marilah senantiasa kita haturkan kepada suri teladan kita, junjungan kita, Sayyidina wa Maulana Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita semua termasuk di kalangan umat beliau yang mendapatkan syafaatnya pada hari kiamat kelak. Amin ya rabbal alamin. Rahimakumullah. Alhamdulillah, pada kesempatan malam hari ini kita lanjutkan kembali ulasan kita di dalam surah. Ini tepatnya pada ayat yang ke-12 hingga ayat yang ke-16 insyaallah. Ya, ada 5 ayat ya yang akan kita ulas pada kesempatan kali ini. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa banayna fawqakum sab'an shidada wa ja'alna sirajan wahhaja wa anzalna minal muhsirati ma'an sajjaja linukhrija bihi habban wa nabata wa jannatin alfafa. Rangkaian ayat ini sebetulnya merupakan kelanjutan ya dari ayat-ayat sebelumnya tentang tanda-tanda kekuasaan Allah Ta'ala. Nah, kalau di bagian yang lalu itu disebutkan ya beberapa ayat, beberapa tanda-tanda kekuasaannya. Misalnya bagaimana bumi itu dihamparkan oleh Allah Ta'ala, gunung-gunung menjadi pasaknya, ya, dan seterusnya. Nah, pada kesempatan kali ini ayat yang ke-12 hingga beberapa ayat setelahnya, ini juga masih berkaitan dengan tanda-tanda kekuasaan. Wa banaina fawqakum sab'an shidada. Dan kami bangun di atas kalian 7 yang kokoh. Apa 7 yang kokoh itu? Al-Jazairi menjelaskan, wahiyas samawatus sab'u syadidatul qawiyatul bina, yaitu langit yang 7. Langit yang 7 yang kokoh kuat bangunan. La tafna wa la tazul, yang tidak akan musnah, tidak akan hilang. Ila ayyazana huwa subhanahu wa ta'ala bisawaliha, hingga ya Allah Subhanahu wa ta'ala mengizinkan ya, dia hilang atau dia musnah. Dia akan terus seperti itu, sesuai dengan sunatullah, hukum-hukum Allah Ta'ala yang berlaku untuk alam semesta. Akan terus demikian hingga Allah Subhanahu wa Ta'ala berkehendak lain. Dan 7 langit ini disebutkan sebagai sab'an shidada, 7 yang kokoh. Dan kita sampai sekarang pun umat manusia itu belum tahu sampai di mana batas langit itu. Apa yang kita sebut langit sekarang itu, kalau kita melihat keluar ya, yang kita sebut sebagai langit itu tidak lain adalah batas pandangan mata itu. Ya, sebatas yang bisa kita lihat. Padahal sesungguhnya masih belum diketahui di mana. Bahkan dalam perkembangan astronomi modern sekarang ini pun itu belum ketahuan di mana batasnya langit itu. Jangankan yang ke-7 ya, yang pertama saja tidak diketahui yang mana batas. Itu
Ya, termasuk di antara tanda-tanda kekuasaan Allah Ta'ala yang luar biasa. Dan di langit itu banyak sekali ya benda-benda langit yang teratur sesuai dengan sunnatullah. Ya, sedemikian rupa, ada planet, ada bintang, ada matahari ya, yang merupakan salah satu bintang juga. Kemudian ada galaksi yang luas, ya, gugusan-gugusannya banyak sekali, masya Allah. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, waja'alna sirajan wahhaja. Kami telah menjadikan siraj. Siraj itu pelita yang menerangi. Wahhaja, dan dia amat terang. Siraja wahhaja ini tidak lain adalah sebagaimana penjelasan Al-Jazairi lagi, huwa syamsul musyriqatul mudhi'ah. Itu merupakan matahari yang menyinari, menerangi. Bahkan bukan hanya menerangi ya atau menyinari, bahkan matahari juga menjadi salah satu sumber energi umat manusia. Ya. Dan itu dihubungkan oleh Allah Ta'ala dengan siklus kehidupan kita ya, di dunia ini, di bumi ini. Misalnya ya Allah sebutkan di ayat berikutnya, wa anzalna minal mu'sirat ma'an sajjaja. Kami turunkan dari al-mu'sirat. Apa al-mu'sirat itu? Sa'di menjelaskan ai as-sahab. Mu'sirat itu adalah awan. Mu'sirat itu secara bahasa itu berasal dari kata a'sara yu'siru. Jadi punya pola af'ala yuf'ilu. Isim fa'ilnya itu berbentuk muf'ilun, mu'sirun. Ya. Lalu karena dia dibentuk menjadi jamak muannats salim menjadi mu'sirat. Bentuk tunggalnya adalah mu'sirah. Jadi mu'sirat yang secara harfiah artinya yang memeras. Ya, a'sara yu'siru itu artinya memeras. Jadi seakan awan itu disebut demikian karena ya sebelum hujan dia memeras kandungan air yang ada di dalamnya sehingga turunlah dia sebagai hujan. Makanya disebut al-mu'sirat. Dan ini juga menjadi salah satu nama dari surah ini. Ya, pada pertemuan pertama yang lalu kita sebutkan ada 5 nama dari surah ini. Salah satunya adalah Al-Mu'sirat, surah Al-Mu'sirat. Jadi kami turunkan dari Al-Mu'sirat, yakni as-sahab, yakni awan, ma'an sajjaj. Air yang berlimpah. Kasiron jidda. Sajjajan itu maknanya adalah banyak sekali. Jumlahnya sangat banyak. Artinya berlimpah. Lalu dari air yang turun ke bumi, ya, itu melaluinya Allah tumbuhkan ya, berbagai macam tanaman. Linukhrija bihi habba wa nabata. Lalu kami keluarkan ya, dengan air itu, dengannya ini dengan air itu habba wa nabata. Berbagai macam biji-bijian ya, tanaman-tanaman. Di As-Sabuni menjelaskan linukhrija bihadzal ma, ini kami keluarkan dengan air ini, yakni dengan air hujan. Apa yang Allah keluarkan? Anwa'al hububi wazzuru', ya, berbagai macam jenis biji-bijian ya, tanaman-tanaman. Allati tambutu fil ard, yang tumbuh di bumi. Waza'al lil insani wal hayawan, sebagai makanan bagi manusia dan hewan. Itu nikmat Allah yang luar biasa. Ya. Dan tadi Allah hubungkan ini dengan siklus kehidupan kita. Siklus air itu juga berarti siklus kehidupan kita. Air Allah turunkan, lalu nanti menguap lagi, naik ke atas, setelah itu diturunkan lagi. Menjadi siklus. Ya, dan kehidupan kita sangat bergantung dengan itu. Ya, tidak ada makhluk yang bisa hidup ya tanpa air. Bahkan air menjadi dasar, ya, dasar atau bahan dasar ya, penciptaan makhluk itu. Ya, di dalam Al-Quran Allah sebutkan di ayat yang lain, wa ja'alna minal ma'i kulla syai'in hayy. Kami jadikan dari air itu segala sesuatu yang hidup. Nah, itu air menjadi sangat-sangat vital bagi kehidupan. Nah, sama juga dengan nikmat matahari yang tadi disebutkan sebagai siraja wahhaja. Dia bukan sekedar menerangi, ya, memberikan cahaya, tetapi juga berperan penting di dalam siklus kehidupan kita.
Kita tahu matahari menjadi salah satu sumber energi. Bahkan tidak berlebihan kalau kita katakan ya matahari itu termasuk makanan kita. Membantu kita maksudnya untuk mendapatkan makanan. Jadi melalui tanaman ini, melalui tumbuhan, sinar matahari itu berperan dalam proses fotosintesis. Kita tahu dalam proses fotosintesis itu tanaman memerlukan sinar ultraviolet untuk bisa melakukan. Dan dari itulah kemudian tanaman bisa menjadi tumbuh, hidup, ya, lalu menjadi makanan bagi hewan, bagi manusia, dan seterusnya. Jadi ini semua nikmat Allah yang luar biasa. Bukan hanya biji-bijian ya dan sebagainya, tapi juga tanaman-tanaman yang besar, kebun-kebun yang rimbun, itu pun juga bisa kita lihat. Allah sebutkan di ayat yang berikutnya, wajannatin alfafa. Ya, ayat ke-16, ayat yang terakhir yang kita ulas pada kesempatan malam hari ini. Maknanya adalah basatinu multaffah. Ya. Itu adalah kebun-kebun yang rimbun. Jannatin alfafa. Kebun-kebun yang dahan-dahannya itu bertautan satu dengan yang lain. Fiha min jami'i asnafil fawakihil lazizah. Yang di dalamnya terdapat aneka buah yang lezat. Ya. Kita sudah memahami makna ayat ini, rahmatullahi alaikum, terlebih bagi kita yang hidup di wilayah khatulistiwa seperti di Indonesia. Ya. Itu betul-betul Allah limpahkan kepada kita ya, tanah yang subur, curah hujan yang memadai, ya, sinar matahari juga yang cukup, sehingga bisa menumbuhkan berbagai macam tanaman. Indonesia bahkan termasuk salah satu negara dengan istilah biologinya itu biodiversity, keanekaragaman hayati yang paling tinggi. Kita itu hanya kalah dari Brazil dari sisi keanekaragaman hayati. Banyak sekali, beragam. Ya, berbagai macam tanaman itu tersedia bisa tumbuh di negeri kita. Ya, kalau kita lihat, ya, jangankan anggur yang bermacam-macam ya. Kalau kita lihat misalnya ya pisang saja di negeri kita itu, entah sudah ada berapa ratus atau beberapa macam jenisnya. Ya, ada pisang yang cocok untuk dimakan langsung, ya. Ada yang cocok digoreng, ya. Ada yang cocok diberi makanan hewan, ya macam-macam. Mangga juga sama, ya, beragam sekali varietasnya. Jadi ini negeri yang Allah sebutkan ya dengan limpahan, dengan ragam limpahan nikmatnya. Jadi tanah subur ya berada di wilayah khatulistiwa yang mendapatkan sinar matahari yang memadai, curah hujan yang cukup baik, itu luar biasa nikmat ya kita yang ada di Indonesia ini. Maka nikmat ini harus betul-betul kita syukuri. Ya, Assalamualaikum. Jangan sampai limpahan nikmat yang Allah berikan kepada kita lalai kita mensyukuri. Nikmat itu kalau banyak tidak disyukuri, maka Allah cabut keberkahannya. Nah, nikmat itu kalau sudah dicabut keberkahannya, meskipun banyak, itu tidak mencukupi, tidak memberikan ketenangan, tidak memberikan kebahagiaan. Ya, makanya kan sungguh aneh kalau di negeri seperti kita di Indonesia ini masih ada orang yang gizi buruk, masih ada yang mati kelaparan, ya dan seterusnya. Ada di negeri kita. Busung lapar itu masih cukup tinggi di beberapa daerah. Padahal ini negeri yang dikaruniai limpahan nikmat yang luar biasa. Maka harus betul-betul disyukuri. Ya. Kalau tidak disyukuri, Allah cabut keberkahannya. Ya. Maka tidak mencukupi. Meskipun banyak tidak mencukupi. Sebaliknya nikmat itu, meskipun sedikit ketika kita mensyukurinya, maka Allah berkahi. Dan ketika diberkahi, dia akan mencukupi. Meskipun sedikit, dia akan mencukupi. Makanya ya di antara doa kita ketika diberikan rezeki itu kita berdoa. Ya. Cuman biasanya kan dijadikan doa makan ya. Sebetulnya ini kan bisa untuk doa rezeki secara umum. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina azabannar. Rasanya kita hafal semua itu. Ya. Kita berdoa kepada Allah agar Allah memberkahi rezeki kita. Ya, dan menghindarkan kita dari azab. Ya. Nah, ikhwahillah rahimakumullah. Dari rangkaian
ayat tadi ya, ada beberapa ibrah ya, beberapa pelajaran yang bisa kita petik ya. Yang pertama tentang besarnya tanda kekuasaan Allah. Mulai dari langit ya, yang sampai sekarang pun manusia belum tahu batasnya. Kemudian turun ya, melihat matahari ya dengan cahayanya yang menerangi, memberikan energi. Lalu Allah perlihatkan kepada kita tentang awan ya yang menurunkan hujan. Dari hujan itu Allah tumbuhkan berbagai macam tanaman ya, kebun-kebun yang lebat dan seterusnya. Dan Allah Subhanahu wa taala menciptakan itu semua dari tidak ada. Semuanya dari ketiadaan. Tidak ada ya makhluk itu yang tidak tercipta. Semuanya tercipta. Dahulunya tidak ada, lalu kemudian Allah wujudkan. Dan Allah Ta'ala mampu memusnahkan semuanya ya, ketika dia berkehendak. Langit yang kita lihat kokoh, yang Allah sebut sebagai sab'a syidada. Kalau Allah berkehendak, maka dia akan hancur, akan binasa. Demikian pula dengan makhluk-makhluk yang lain. Karena itu ya tidak sulit bagi Allah Ta'ala mewujudkan hari kiamat. Ya. Jadi rangkaian ayat ini sebetulnya masih menjadi bagian pengingat bagi orang-orang yang mengingkari hari akhir. Ya, sebagaimana yang kita bahas di pertemuan awal ya dahulu, bahwa di antara makna an-naba'ul azim itu adalah hari akhir atau hari kiamat. Ya. Dan itu termasuk perkara keimanan yang ditolak oleh orang-orang musyrikin ya saat itu ya di Mekah saat turunnya ayat ini. Di antara argumentasi mereka adalah bagaimana mungkin kita bisa dibangkitkan kembali ketika kita sudah menjadi tulang belulang yang berserakan menjadi tanah. Ya, lalu kemudian untuk membantah anggapan tersebut, nah Allah perlihatkan kepada kita besarnya tanda kekuasaan Allah. Ya, dibandingkan kita manusia ini, alam semestanya jauh lebih dahsyat, langit itu jauh lebih dahsyat, ya, dan seterusnya. Ya, ragam nikmat yang Allah tunjukkan, ciptaannya yang lain itu jauh lebih dahsyat. Tetapi semuanya itu bisa Allah ciptakan dari tidak ada menjadi ada. Ya. Nah, maka apa sulitnya bagi Allah Ta'ala untuk membangkitkan manusia di hari akhir? Wallahu a'lam bishawab. Ya, demikian ikhwafillah rahmatullahi alaikum ulasan kita pada kesempatan malam hari ini di surah An-Naba ayat ke-12 hingga ayat ke-16.